Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang longsoran bidang. Nah, longsoran bidang adalah jenis keruntuhan massa batuan pada lereng yang terjadi ketika sebuah blok batuan meluncur ke bawah sepanjang satu bidang diskontinuitas tunggal yang relatif rata dan cenderung mengarah keluar dari muka lereng. Syarat longsoran bidang. Yang pertama, terdapat bidang luncur bebas atau delay, yang berarti kemiringan bidang luncur lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang kedua, arah bidang perlapisan atau bidang lemah sejajar atau mendekati dengan arah lereng, maksimal 20 derajat. Kemudian yang ketiga, kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut gesek dalam batuannya. Yang keempat, terdapat bidang geser atau tidak terdapat gaya penahan pada kedua sisi longsoran. Nah, pada gambar, teman-teman dapat melihat pada gambar sebelah kiri menunjukkan blok batuan yang meluncur ke bawah di sepanjang satu bidang luncur tunggal yang cenderung mengarah keluar lereng. Kemudian di kanan bawah menyajikan kriteria geometris agar longsoran terjadi, di mana kemiringan bidang luncur harus lebih curam daripada sudut gesek internal, tetapi lebih landai daripada kemiringan muka lereng. Gambar kanan atas adalah gambar stereonoid, alat grafis yang digunakan oleh geoteknik untuk menganalisis orientasi bidang-bidang diskontinuitas dan secara visual memastikan apakah orientasi tersebut memenuhi kriteria longsoran bidang. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai longsoran baji, salah satu tipe kelongsoran yang sangat umum terjadi pada tebing batuan, terutama pada area tambang terbuka maupun lereng alam yang memiliki banyak kekar atau bidang diskontinuitas. Nah, longsoran baji sendiri merupakan kondisi runtuhan batuan yang terjadi ketika dua bidang lemah atau lebih berpotongan dan membentuk sebuah garis potong. Pada garis potong, inilah batuan dapat bergerak dan meluncur keluar lereng, membentuk sebuah massa berbentuk baji atau wedge. Jika dua bidang lemah tersebut memiliki orientasi yang tepat sampai baik dari segi arah maupun kemiringan, maka batuan di antara kedua bidang itu akan menjadi tidak stabil dan berisiko mengalami longsor. Adapun ciri-ciri baji yang terjadi di lapangan, yang pertama ada retakan atau kekar yang saling berpotongan. Yang kedua, bidang gelincir yang jelas mengikuti garis perpotongan dua bidang. Yang ketiga, arah runtuhan yang mengikuti lintasan miring, bukan jatuh vertikal ataupun memblinding. Yang keempat, massa batuan runtuh dalam bentuk blok besar yang terjepit antara dua bidang. Ini menjadi indikasi bahwa struktur batuan dan orientasi bidang lemah sangat mempengaruhi kestabilisan lereng. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan analisis geometri longsoran baji. Geometri baji pada gambar A terlihat dua bidang lemah, yaitu plan A dan plan B, yang saling berpotongan. Perpotongan ini membentuk garis potong yang menjadi jalur utama terjadinya longsoran baji. Massa batuan di antara dua bidang tersebut, wedge yang dapat meluncur keluar mengikuti garis potong. Gambar B, analisis stereonet, menunjukkan proyeksi kedua bidang ke dalam stereonet. Di sini ditampilkan posisi plan A, plan B, bidang lereng, serta garis perpotongannya. Panah direction sliding menunjukkan arah longsoran. Jika garis potong jatuh pada area yang mengarah keluar lereng, maka baji tersebut berpotensi runtuh. Gambar C yaitu hubungan sudut gesek dan kemiringan, menjelaskan bahwa pergeseran baji dipengaruhi oleh kemiringan garis potong dan sudut gesek dalam material. Jika kemiringan garis potong lebih besar dari sudut gesek, maka gaya gesek tidak mampu menahan baji dan longsor dapat terjadi. Gambar D, zona potensi longsor, memperlihatkan kembali posisi garis potong pada stereonet, namun dengan fokus pada zona arah gelincir. Jika garis potong berada dalam rentang arah tersebut, maka baji dikategorikan tidak stabil dan berpotensi meluncur, mengikuti arah gelincir. Jadi, gambar A sampai gambar D menjelaskan langkah-langkah analisis longsor baji, mulai dari geometri pembentukan baji, kemudian proyeksi stereografis, hingga penentuan stabilitas berdasarkan sudut gesek dan arah garis potong. Di sini saya akan menjelaskan tentang longsoran cungkiran. Longsoran cungkiran adalah salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan di mana massa batuan atau tanah bergerak dengan cara rubuh atau terbalik dari lereng yang curam atau tebing yang hampir vertikal. Karakter utama longsoran cungkir itu ada 5 macam, yaitu gerakan memutar atau terbalik, terus lereng curam, struktur batuan khas, dan material dan kecepatan. Secara singkat, longsoran cungkiran adalah gerakan batuan yang berdiri tegak yang kehilangan stabilitasnya dan roboh ke bawah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Wagab dengan NIM 2023-63054. Saya akan lebih menjelaskan lagi longsor busur. Longsor busur adalah gerakan tanah yang terjadi karena adanya bidang lemah di bawah permukaan. Biasanya terbentuk cekung. Ketika gaya mendorong lebih besar dari gaya penahan, massa tanah akan bergerak memutar atau rotasi ke arah bawah dan luar, sehingga permukaan longsor tampak melengkung seperti busur. Fenomena ini biasa ditandai dengan retakan terbentuk melengkung di atas lereng. Ada beberapa ciri fisik umum yang dapat ditemukan, yaitu bidang mengelincir terbentuk busur atau lingkaran, bagian atas lereng mundur atau ambles membentuk scrape, tubuh longsor terlihat menggegung di bagian bawah karena tanah terdorong keluar, terjadi pada material tanah lempung, tanah lapukan, atau batuan yang sudah wet-hard dan homogen. Perkenalkan, nama saya Puan Sipora Maharani Harimu, NIM 20246322. Di sini saya akan menjelaskan tentang longsoran kombinasi. Longsoran kombinasi atau longsoran kompleks merupakan bentuk ketidakstabilan lereng yang melibatkan dua atau lebih mekanisme longsoran yang terjadi secara bersamaan atau berurutan pada suatu lereng.
Kondisi ini umumnya muncul pada lereng dengan karakteristik geologi yang heterogen seperti adanya perbedaan litologi, keberadaan bidang-bidang, diskontinuitas, serta struktur batuan yang saling berinteraksi. Contoh umum longsoran kompleks meliputi kombinasi antara longsoran bidang dan longsoran baji ataupun kombinasi antara longsoran bidang dan longsoran busur. Dalam mekanisme tersebut, pergerakan massa tanah atau batuan dapat dimulai dengan geseran pada suatu bidang, kemudian diikuti oleh rotasi blok, coupling, atau pergeseran baji tergantung orientasi dan kondisi struktur geologinya. Berbagai studi kasus yang menunjukkan bahwa longsoran kompleks sering terjadi pada lereng batuan dengan struktur berlapis atau tersesarkan di mana gaya pendorong dan gaya penahan bervariasi antara zona lereng. Bukti lapangan memperlihatkan bahwa lereng dengan kombinasi batuan keras dan tanah pelapukan atau dengan sistem rekahan yang tidak seragam cenderung mengalami ada pola kegagalan yang tidak tunggal. Oleh karena itu, analisis longsoran kompleks memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan interaksi mekanisme, fungsi hidrologi, dan konfigurasi untuk struktur geologi untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat terhadap potensi kegagalan lereng. Hai, saya Dava Rendri Cahyono dengan NIM 2023630021. Kali ini saya akan menjelaskan cara menentukan posisi strike dan dip di Strionet dan juga kutub atau pole. Yang pertama, cara menentukan arah strike-nya yaitu contohnya jika strike 130 derajat. Strike adalah garis horizontal dari arah tersebut. Kemudian pada bagian luar Strionet tandai azimut strike-nya. Yang kedua, menentukan great circle atau bidang dan kutub atau pole. Yang pertama, bidang dirotasi ke posisi dipnya. Terlihat bahwa bidang memiliki sudut dip 50 derajat. Cara plot bidang atau great circle yang pertama, setelah orientasi ditentukan, Strionet diputar sehingga strike bidang sejajar dengan utara selatan. Kemudian bidang diturunkan sebesar dipnya 50 derajat. Hasilnya adalah great circle atau garis lengkung tebal pada gambar. Selanjutnya ada pole atau kutub bidang. Pole adalah garis yang tegak lurus dengan bidang. Pada Strionet, pole diplotkan sebagai titik kecil. Pole selalu berada 90 derajat dari seluruh titik sepanjang great circle. Pada gambar terakhir, yaitu hasil akhir plot di Strionet. Great circle menunjukkan representasi bidang, pole X berada pada posisi 90 derajat dari bidang, dan arrow menunjukkan arah kemiringan atau dip direction. Menentukan sudut perpotongan baji di Strionet dilakukan dengan memplot dua bidang yang membentuk baji. Kedua bidang digambar sebagai lingkaran besar, lalu titik potongnya menunjukkan garis perpotongan baji. Dari titik inilah kita membaca arah atau trend dan plunge, yaitu arah keluarnya baji dari lereng. Untuk mencari besar sudut perpotongan, kita menggunakan pola dari masing-masing bidang dan mengukur jarak sudutnya di Strionet. Hasil pengukuran inilah yang menjadi sudut dihedral atau sudut baji. Jika garis plunge mengarah ke luar lereng dan sudut perpotongan besar biasanya lebih dari 45 derajat, maka baji berpotensi tidak stabil dan bisa longsor. Analisis ini sangat penting digunakan dalam geologi teknik untuk menilai kestabilan lereng, terowongan, dan struktur batuan. Dalam geologi struktur, sudut antara dua kekar dapat ditentukan dengan menggunakan kutub kekar, yaitu garis yang tegak lurus terhadap bidang kekar. Mengapa menggunakan kutub kekar? Karena sudut antara dua kutub sama dengan sudut antara dua bidang kekar, sehingga lebih mudah dibandingkan atau membandingkan bidang secara langsung. Untuk mendapatkan sudutnya, ada dua metode umum. Yang pertama, menggunakan Strionet. Caranya, plot bidang kekar pertama lalu tentukan kutubnya. Kemudian plot bidang kedua dan kutubnya. Setelah kedua kutub muncul di Strionet, jarak sudut di antara kedua titik nilai inilah yang menjadi besar sudut antara kekar. Metode kedua adalah perhitungan faktor 3D, yaitu dengan mengubah orientasi bidang menjadi faktor normal, lalu menggunakan rumus dot product untuk menghitung sudut antara kedua faktor tersebut. Hasil perhitungan ini penting untuk mengetahui apakah dua kekar termasuk dalam satu set, menganalisis pola deformasi, serta memahami arah tegasan yang bekerja pada batuan. Jadi, inti prosesnya adalah tentukan kutub plot atau hitung sudutnya lalu interpretasikan hubungannya. Dengan cara ini, kita bisa memahami pola kekar secara lebih akurat dalam studi geologi struktur. Terima kasih.